Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di Cangkruan Sahabat Sehat Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan bersama saya Titi Nurita Setiawati. Baik, sahabat sehat semua, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang jamu. Ini sesuatu yang sangat menarik. Nah, pada kesempatan hari ini juga bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, kita memakai kebaya, dan yang mau kita bahas kaitannya dengan jamu. Sudah hadir di sini narasumber kita yang begitu luar biasa. Dia mamah saya di Dinas Kesehatan, ya Mah. Ibu Nurul Faridah Hidayati, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Beliau Adminkes Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sekaligus Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Halo, sahabat sehat semuanya. Kita ada di Cangkruan Sahabat Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Sebenarnya kita sering ngobrol ya, Mah. Iya. Tidak hanya di podcast ini, dan obrolan kita mungkin ya sebatas yang ekstrak ya, Mah, jamu. Nah, khususnya hari ini terkait dengan jamu, Mah. Pada tanggal 27 Mei kemarin sudah kita peringati Hari Jamu Nasional ke-18 tahun 2025. Nah, ini mengangkat apa ya, Mah, judul atau apa? Tema ya mungkin ya. Mungkin. Oke, Mbak Titin, terima kasih. Untuk tahun ini sebetulnya temanya banyak sekali, temanya banyak sekali. Dari Kementerian Kesehatan pun juga sudah banyak tema-tema yang ingin disampaikan kepada masyarakat, tetapi kita memang mengambil satu tema, yaitu di Hari Jamu itu adalah asuhan mandiri toga, memanfaatkan tanaman toga. Nah. Jadi kita ingin mengajak masyarakat untuk pemanfaatan tanaman obat keluarga itu. Nah, ini menarik sekali, mungkin bisa disampaikan ke sahabat sehat semua kaitannya dengan apa sih asuhan mandiri itu tadi loh, Mah. Ya. Mungkin bisa disampaikan. Saat ini asuhan mandiri menjadi salah satu konsen kita di seksi kesehatan tradisional. Asman toga ini adalah sekelompok orang ya, jadi kita ada sekelompok orang yang terdiri dari 10 sampai 15 keluarga gitu yang kegiatannya adalah menanam, kemudian memanfaatkan tanaman tersebut. Jadi menanam tanaman obat keluarga, kemudian dimanfaatkan sendiri oleh keluarga tersebut. Kalau keluarga tersebut sudah pemanfaatannya sudah baik, bisa untuk lingkungannya. Jadi intinya seperti itu untuk asman toga. Jadi secara mandiri gitu, asuhan mandiri karena sifatnya mandiri. Jadi misalnya ada sesuatu hal keluhan ringan yang dirasakan oleh keluarga itu, bisa memanfaatkan tanaman obat yang ada di pekarangannya, mungkin di sekitarnya dan sebagainya seperti itu. Nah, itu tadi sudah disampaikan tentang manfaatnya, mengambil asuhan mandiri, bagaimana kita memanfaatkan gitu ya, Mah. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi, Mah, ke sahabat sehat, manfaatnya apa? Mungkin bisa disampaikan satu atau dua manfaat dari jamu sendiri, Mah, jamu atau ramuan, Mah. Iya. Kalau kita bicara tentang jamu, jamu itu tidak hanya sekedar beras kencur, kemudian kunir asem dan sebagainya, tidak hanya itu. Sebetulnya untuk jamu ini mungkin kita bisa dalam tanda kutip adalah ramuan ya, ramuan. Jadi semua tanaman obat keluarga itu sebetulnya bisa dibuat ramuan atau alias jamu gitu ya. Kalau kita lebih mudahnya itu mengatakan jamu. Yang pertama tentunya meningkatkan daya tahan tubuh sebetulnya untuk ramuan ini. Kita mengingat waktu COVID kemarin, COVID kemarin itu banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan tanaman toga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga mereka berharap bisa atau tidak
tertular oleh COVID-19 tersebut. Selain itu juga mengatasi keluhan ringan. Jadi sebelum kita ke vaskes terdekat, mungkin ke dokter dan ke puskesmas dan sebagainya, itu bisa diatasi sendiri di rumah tersebut. Jadi keluhan-keluhan ringan yang ada di keluarga itu bisa diatasi dengan ramuan tadi. Ramuan, ya. Kalau kita membuat ramuan sendiri di rumah, mungkin kita tidak hanya memilihnya itu yang susah mungkin. Itu bagaimana cara pemilihan mungkin bisa disampaikan ke sahabat sehat. Seringkali kita takut jangan-jangan dengan membuat ramuan ini justru malah bisa sakit. Malah sakit atau bagaimana. Tentunya kita juga harus mengingat dalam memilih bahan-bahan yang ada di sekitar tadi yang sudah kita tanam itu, tentunya kita harus memilih yang segar. Pertama itu yang segar. Jadi yang baru dipetik atau mungkin yang umbi-umbian itu baru diambil lah ya dari itu. Pilih yang segar. Artinya tidak yang lama disimpan akhirnya sudah keriput dan sebagainya, itu jangan pakai yang itu. Kemudian kalau misalnya daun atau bunga itu dicari atau kita memilih yang cerah yang cerah. Misalnya telang itu dipilih yang ungunya juga yang ungu cerah misalnya seperti itu. Kemudian dalam keadaan masih utuh misalnya jahe itu juga masih utuh, tidak misalnya habis mungkin dikerokoti tikus atau kadang-kadang kita di dapur kan juga ada tikusnya atau kecoak dan sebagainya kan. Nah, itu dipilih juga yang utuh. Kemudian tidak rusak oleh hama. Kadang-kadang ada mungkin di dalam tanah itu ada hama atau mungkin daun dan bunga itu ada kayak cabuk atau itu biasanya putih-putih itu dipilih yang bagus juga, kemudian harus dicuci bersih sebelum digunakan dan memakai air yang bersih. Jadi kita tentunya memakai air yang bersih air yang sehat. Jadi nanti harapannya ramuan itu juga bisa bermanfaat untuk tubuh. Gitu. Kemudian ini kadang di masyarakat kita sendiri ada ketakutan untuk minum ramuan atau jamu seperti itu apakah itu bisa dibarengkan dengan obat konvensional? Soalnya kan ada kan yang hipertensi, hipertensi atau penyakit yang lain biasanya kan diabetes mungkin itu TBC dan sebagainya. Apakah itu bisa dibarengkan dengan obat konvensional atau bagaimana yang perlu diperhatikan? Iya, itu juga salah satu yang harus diperhatikan kalau kita mengkonsumsi ramuan atau jamu. Sebetulnya bisa saja, asal tadi harus diperhatikan. Karena ini sifatnya tidak jamu atau ramuan ini kan sifatnya tidak menggantikan Mbak tidak menggantikan obat-obat yang konvensional itu. Jadi ini hanya menjadi pendamping pendamping karena tadi maksud dan tujuannya yang pertama tentunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Jadi harusnya dalam mengkonsumsi pun harus diperhatikan. Jadi ada jeda waktu, selisih waktu minum obat konvensional dan ramuan tadi minimal adalah 2 jam. Jadi mungkin minum obat konvensional dulu atau mungkin minum ramuan dulu, itu harus ada jeda waktunya minimal adalah 2 jam. Berarti nggak apa-apa ya dibolak-balik ramuan dulu baru obat konvensional atau sebaliknya nggak apa-apa asal ada jeda waktunya tadi minimal 2 jam. Iya. Dan harus diperhatikan juga dosisnya kan harus diperhatikan juga. Jadi kita tidak sehari itu misalnya kita minum jamu terus kan gitu enggak. Terus kemudian jenis ini juga harus disesuaikan dengan keadaan tubuh kita juga. Kemudian jadwal waktu seperti tadi waktunya itu mungkin sehari berapa kali, disesuaikan dengan misalnya kita ada minum obat konvensional juga, itu juga harus diperhatikan. Dan yang lagi yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahannya. Cara pengolahan tadi yang disampaikan, milih bahannya, kemudian alatnya juga harus diperhatikan gitu. Kan kita tidak boleh memakai alat aluminium karena
dengan aluminium itu dengan pemanasan itu akan mengeluarkan zat-zat yang mungkin akan berbahaya untuk ramuan tadi. Tetapi selain itu mungkin bisa dengan stainless steel, terus kemudian malah periuk dari tanah itu yang paling bagus justru itu. Jadi memang alatnya juga harus diperhatikan. Selain tempatnya juga untuk mengaduknya itu juga harus diperhatikan. Nah itu kadang kita lupa mengaduk itu yang itu. Kadang-kadang alatnya harus benar tapi mengaduknya masih pakai apa namanya aluminium gitu ya. Jadi harus diperhatikan itu ya. Iya betul. Kemudian ini tadi balik lagi mah terkait dengan asuhan mandiri, mungkin harapan ke depan jenengan sebagai supportnya Yan Kestrat sama-sama lah itu pekerjaan kita. Pekerjaan yang mungkin harus apa harapannya Mas? Ya, intinya kita mengajak masyarakat kan, kita mengajak masyarakat paling tidak di lahan kita yang tidak terlalu luas misalnya ya, tidak membutuhkan tempat yang luas sebetulnya. Misal di pot bisa, di barang-barang bekas itu juga bisa. Paling tidak kita menanam tanaman obat keluarga yang memang dibutuhkan keseharian kita. Misalnya anaknya itu sering mimisan misalnya, berarti kita harus menyediakan paling tidak suruh di situ nggih, daun sirih. Terus kemudian misalnya ada salah satu keluarga yang hipertensi misalnya, berarti mungkin salah satunya ada seledri, mungkin ada pegagan dan sebagainya seperti itu. Jadi kita mengajak ke masyarakat luas, mari kita menguri-uri warisan nenek leluhur kita ya, agar ramuan atau jamu ini tetap menjadi pilihan. Mungkin ada pilihan ya, selain kita untuk mengkonsumsi obat konvensional, mungkin ini salah satu pilihan bagi kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Iya, materi ini sangat menarik ya, sahabat sehat semua. Mungkin ini sebelum kita akhiri nih Mah, tadi sudah banyak disampaikan yang harus diperhatikan ketika minum ramuan, minum jamu. Mungkin ada closing statement dari Mama terkait dengan jamu atau peringatan Hari Jamu Nasional ini, bagaimana Mah? Tadi sudah disampaikan bahwa intinya jamu atau ramuan ini yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita Selain itu juga untuk mengatasi keluhan-keluhan ringan. Jadi dengan minum jamu akan menjaga budaya, kemudian merawat generasi. Dengan Asmantoga mendukung program prioritas nasional. Baik, sahabat sehat semua, podcast hari ini mungkin akan sangat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, khususnya saya ya yang banyak di Yan Kestrat, kita ngobrol-ngobrol dengan Mama ini. Matur suwun, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Mungkin lain waktu next kita bisa podcast lagi. Ya. Mungkin dengan tema yang berbeda dengan tema yang berbeda, tidak hanya jamu ya, Ma. Mungkin kaitannya dengan yang lain. Nggih. Matur suwun, sahabat sehat semua, demikian podcast Sahabat Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.